Seni pertunjukan budaya seolah tidak pernah padam di telan zaman. Banyak inovasi yang terjadi di kalangan para pekerja seni. Dan mengingat wayang tentunya seperti membuka kembali pelajaran sejarah budaya Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa di like, share, and subscribe videonya di all sosmed kalian semua. Wayang golek adalah salah satu ragam kesenian wayang yang kini populer di Jawa Barat. Sebuah pertunjukan seni klasik berbahasa Sunda yang dihadirkan di tengah masyarakat. Namun seiring waktu, pertunjukan wayang golek terus mengalami perkembangan dari generasi terdahulu hingga generasi penerus saat ini. Berkat kepiawaian para seniman dalang, seni pertunjukan wayang golek ini mampu bertahan. Salah satu dalang muda bernama Umar Darussalam Rizwa Sunandar Sunaria atau dikenal dengan Ki Dalang Rizwa. Beliau membawa pembaharuan di dunia perwayangan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus Sultan Channel. Cekolot lamun bau menyan cenah eta teh jurig. Ngan lamun mastikeun kunti lainna tempot tonggongna mun gorowong berarti eta kunti. Oh nya da bener. Ku aing teh dirampa eta tonggongna ari geblos teh. Nyaan gorowong. Malah aya bacaan. Hati-hati ada galian kabel hidup. Beliau membawa pembaharuan di dunia perwayangan. Berisi unsur-unsur komedi ringan, mengangkat isu-isu sosial di seputaran kehidupan kita dengan pesan-pesan moral yang menarik simpati masyarakat. Kali ini saya akan membawa kalian mengenang kembali penuturan beliau mengenai dunia perwayangan, khususnya wayang golek. Mendalami ilmu dalang itu, saya mulai ngedalang di panggung itu tahun 96. Banyak ketertarikannya. Dikarenakan di dalam wayang golek bukan hanya satu keilmuan yang dipelajari, banyak yang harus didalami. Makanya ketika dalang berproses itu ya selamanya belajar gitu. Jadi sebetulnya keilmuan itu kan bukan hanya semata-mata buat ngedalang, tapi buat kehidupan juga gitu sebetulnya. Tapi diantaranya dalang itu harus menguasai ilmu musik, ilmu olah vokal, ilmu drama, ilmu teater, dan dalamnya juga ada ilmu ketatanegaraan, ilmu politik, ilmu agama, dan lain-lain. Itu yang membuat saya tertarik. Kalau sepengetahuan saya, wayang golek itu kan awalnya dari Tegal. Ketika masa pemerintahan Bupati Karanganyar di Kabupaten Bandung. Bupati Karanganyar, dan dalang yang pertama ngedalang itu sebetulnya orang Tegal. Namanya Mama Dalang Anting. Hayang kawin itu hayang kawin. Tuh Pak. Siap poe ieu geus beak 20 jutaan. Jajan naon mang 20 jutaan. Bieu eta kontrakan tetangga diduru ku budak ieu. Da aing teh lapar calebak ke di dahar kedek teh. Pertunjukan wayang golek dihadirkan di berbagai tempat untuk acara-acara tertentu yang mana pertunjukannya berfungsi sebagai pelengkap upacara selamatan atau ruatan. Cuma kalau sekarang dengan banyaknya inovasi wayang-wayang kontemporer yang tetap saja nggak bisa lepas dari wayang golek, alhamdulillah gitu, wayang bisa merambah ke gathering, ke sarana promosi, juga sarana kampanye. Bagaimana konsep garapnya? Kalau untuk pakliran padat, kita ngambil yang adegan yang penting-pentingnya saja. Jadi hanya dengan waktu durasi yang sesingkat-singkatnya, tapi kita memilih adegan-adegan tertentu yang tidak memutuskan benang merahnya gitu. Pas dina pudunan harita digas ku ais tarik. Ceuk si Duyeh teh cepot, rem atuh teh rem euy. Bisi lolos cenah. Bisi tikusruk. Hampura ye 5.000 mah teu make rem jeung aing. Lunas jeung aing teh. Astra jingga putra Semar Badranaya lumampah nyorangan.
saja jalan toleh humandar hirup pinuh ku kabingung anjacang dina sagara kas. Sebelum pertunjukan dimulai, biasanya dilakukan berdoa bersama. Hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta demi kelancaran acara. Oh, bukan hanya ngedalang, mau makan aja kita ada doa. Tergantung dalangnya beragama atau enggak gitu aja. Tapi ulah salah, kapan angre aing teh kepala keluarga. Ari jalu kawamuna alanisa, ieu nu sanyatana lalaki teh pamimpin awewe tuh. Apaan lain pamimpin upacara dirinya nage. Karya-karya beliau sangat terkenal. Bahkan berbagai acara televisi pun menampilkan pertunjukannya. Beliau mampu menarik perhatian penontonnya di berbagai kalangan usia, khususnya remaja dan dewasa. Aja kita membuat generasi baru juga. Kita sebagai seniman wayang, khususnya saya ngajak ke seniman wayang, tingkatkan kreativitas lah gitu, jangan sampai ditinggalkan kalah bersaing dengan seni-seni yang lain gitu. Kalau konsumen atau audien kan bagaimana kitanya, kalau kitanya mau maju ya otomatis bisa diterima sama konsumen, bisa diapresiasi gitu. Kembali lagi ke seniman itu sendiri, mampu nggak memberikan apa yang dia mau, mampu nggak memberikan yang anak muda mau gitu kan. Kalau masih dalangnya selalu ngebahas cerita Gatot Kaca terbang, ya nggak akan bisa mengalahkan Superman yang audio visualnya bagus. Tapi cari dong kreativitas yang lain yang bisa menarik ke jiwa muda, ke generasi muda, ke era modernisasi sekarang, tapi tanpa melepaskan akar budaya wayangnya itu sendiri gitu. Inilah dia John Lennon dengan Don't Let Me Down. Panayagan geus keprok kabeh. Kameramen geus keprok. Sutradara geus keprok. Laguna teu apal. Ya ngerakeun sia mah. Akankah kita sebagai penonton hanya merasa terhibur atau menganggap pertunjukan wayang hanya sebatas hiburan saja? Apakah menurut kalian wayang golek perlu kita lestarikan? Sebetulnya bukan wayang goleknya yang dilestarikan, budayanya. Karena wayang golek udah menjadi budaya, jadi secara spesifik ya wayang goleknya yang harus dibudayakan, yang harus dilestarikan, padahal budayanya yang harus dilestarikan. Sebuah karya seni adalah wujud nyata yang diapresiasikan oleh seorang seniman. Dengan penyatuan hati dan pikiran, sebuah karya bisa diterima di masyarakat. Kerja keras, pantang menyerah, kreativitas tak terbataslah yang dimiliki para pekerja seni yang menjadikan karya seni sebagai warisan budaya tak ternilai. Aduh, saya mau pesan sajalah kepada semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah budayanya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari budaya, karena dengan adanya budaya itu bisa membentengi diri kita dari terorisme, dari tindakan jahat, dari tindakan korupsi. Karena budaya kita khususnya Jawa Barat, sili asa, sili asi, sili asuh. Begitu dari si Cepot. Terima kasih, hatur nuhun. Kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menjadi generasi maju yang tetap harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai sejarah bahwa Indonesia kaya akan budaya. Kita harus bisa menanamkan perilaku yang baik, bermoral Pancasila, dan berwawasan budaya. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.